Halo sobat, ketemu lagi sama aku Win di channel Win Jawa Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat dimanapun kalian berada. Oke, Uncle Win di Amerika juga begitu. Ini masih musim dingin karena ini menjelang Natal ya kan. Semua keluarga sehat di sini. Semoga baik-baik saja, makanya Uncle Win bisa kasih info semoga. Oke ya, seperti biasa di Amerika kalau musim Natal begini ini ya, ya sebulan ini orang juga cuman belanja, pesta, makan, masak begitu, datang ke rumah teman, bagi-bagi hadiah, dapat hadiah, ya itulah acara tradisi Natal di sini. Mencarikan mainan untuk anak-anak itu karena tradisi Natal di Amerika itu tentang anak-anak ya, tentang anak-anak itu biasanya mereka itu nulis apa ya, nulis list ya, kasih list, this what I want for Christmas. Jadi anak-anak itu nulis list itu bilang sama kita orang tuanya itu dia ingin apa gitu ya, biasanya ya apa ya, hadiah sesuatu lah. Dan kita sebagai orang tuanya itu mengabulkan apa yang dia minta. Itu biasa ya, pasti kayak mainan Xbox, kayak PlayStation itu yang menjadi tiap tahun beli PlayStation, tiap tahun beli Xbox, atau kadang cuman beli macam-macam gitulah, game-game itulah acara orang di Amerika. Makanya terasa sekali kalau musim-musim gini ini ya, orang Amerika itu feel like really big consumer ya kan, karena barang-barang kita itu import, mostly barang-barang di Amerika itu import dari negara-negara lain, terutama China itu big produsen everything di Amerika. Jadi barang-barang kita import ya kan, tapi kita cuma spending uang untuk beli. Itulah mungkin yang aku rasakan, itulah yang banyak orang juga rasakan. Kita cuma spending money kalau bulan Desember begini ini. Oke, anyway sobat, saya ucapkan terima kasih ya bagi yang udah subscribe dan yang belum subscribe. Kenalkan, nama saya Win. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, dan sekarang saya sudah tinggal di Amerika ya cukup lumayan lama. Makanya bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang Amerika, dan agak seluk-beluknya begitulah tinggal di Amerika itu gimana. Oke. Alright. Dalam kesempatan ini saya mau membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman, juga mau menjelaskan apa-apa saja ya, tantangan gimana kalau Anda memutuskan untuk hidup di Amerika ya kan, begini. Oke, untuk pertanyaan pertama itu tentang pekerjaan ya. Setelah banyak sekali teman-teman dari Indo itu menanyakan, pekerjaan di Amerika itu gimana, apakah sulit, apakah enggak gitu. Itu tergantung ada dua faktor ya sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu. Bagi kami orang Amerika itu tidak pernah kesulitan mencari pekerjaan sebenarnya, karena tinggal skill Anda apa, tinggal Anda mau bekerja atau tidak, ada company hiring ya hiring, mau bisa kerja di pabrik, kerja bangunan, kerja restoran, entertainment, everything, dokter atau apa. You want to say hi? Yeah. Come. Tara, this is make happy. Giginya udah tumbuh. And I have something. What do you have? Give me a second. Oh, oke. Biasa ini komersialnya dulu. What? Here, What is that? marshmallow. Marshmallow. Okay, that's it. Say hi, bye-bye. And then there are jets puts. Okay, so what you gonna do with marshmallow?
make it too smart and we gonna eat the marshmallows. Oke, sir. Thank you. Bye-bye. Bye. Ya, begitulah. That is komersialnya. Oke, kembali lagi ke pekerjaan ya kan. Bagi kami tidak ada masalah. Tapi bagi Anda yang baru datang, memang itu bukan masalah, tapi aku kira itu tantangan ya kan. Oke, tantangan pertama memang pangsa pasar skill Anda atau biasa yang menerima Anda bisa bekerja itu restoran. Kebanyakan cuma restoran. Kenapa cuma restoran? Karena sudah menjadi rahasia umum ya, kalau di restoran itu pekerjanya para ilegal itu sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi hal yang wajar di mana-mana, terutama kayak restoran ya, restoran by own individual owner. Biasanya mereka itu pasti bisa meng-hiring illegal people. Nah, itu orang-orang yang gelap maksudnya begitu kan. Nah, apakah mereka tidak ada masalah? Well, itu bukan masalah Anda. Kalau mereka punya masalah karena hiring Anda itu bukan masalah Anda. Jadi kalau mereka mau menerima Anda, ya artinya memang mereka sudah tahu resikonya begitu. Oke. Dan karena pangsa pasarnya itu cuman Anda bisa kerja di restoran, makanya Anda ya harus prepping dulu. Oke, sebelum masuk Amerika, kalau memang Anda ingin bekerja, Anda harus bersiap-siap. Maksudnya apa sih pekerjaan di restoran itu? Seberat apakah pekerjaan di restoran itu? And then itu harus Anda prepare ya kan, dari Indo. Karena banyak juga temen yang udah di sini ya, kira-kira sebulan atau 2 bulan itu give up ya kan. Memang tidak gampang. Oke, jangan dipikir pekerjaan di restoran itu gampang ya kan. Pekerjaan itu membutuhkan waktu. Karena rata-rata Anda bekerja itu 10 jam. Biasanya jam 10 pagi, pulang itu jam 10 malam. Itu istirahat 1 jam biasanya begitu. Jadi long hour. Nah, kenapa apakah tidak banyak orang Amerika yang kerja di restoran? Ya banyak juga yang kerja di restoran, banyak juga. Oke. Tapi rata-rata orang Amerika itu bekerjanya cuma 6 jam, 8 jam. Jadi mereka itu tidak bekerja long hour biasanya begitu. And then jadi orang-orang Asia itu biasanya lebih baik memperkerjakan orang-orang gelap yang mau untuk menutupi waktu itu tadi begitu. Bagi orang Asia, karena kita berpikir bagi orang-orang Asia atau orang-orang ilegal kan udah ada choice ya kan, mereka tidak ada choice ya, dan tak ada masalah kerja lama, biasanya dipikirnya begitu. Oke, ada juga yang menanyakan tentang gaji ya kan. Well, terus terang saya tidak tahu gaji exactly berapa, but yang saya dengar itu ya, gaji itu ya sekitar 3.000-an ya, bisa kurang dikit, bisa lebih, tergantung juga skill Anda masing-masing ya. Jadi semua itu ada harga, ada rupa begitu di situ itu. Jadi kalau memang Anda tidak punya skill, ya jadi tukang isah-isah ya, jadi tukang cuci piring, ya of course gaji Anda rendah. Well, nah makanya dari situ Anda belajar, right? Belajar ya kan. Belajar untuk meningkat ya kan, dari cuci piring kan bisa lihat-lihat nanti, oh potong-potong itu gimana, cara ngoglek wajan itu gimana ya kan. Artinya dari situ semua itu bisa dipelajarin sambil jalan. Oke. Jadi ya tidak mungkin Anda langsung pernah diceritain, oh gaji teman ini 6.000, karena tergiur itu Anda datang ke sini, baru itu jadi tukang cuci piring, gaji Anda cuma 2.000. Itu jangan sakit hati ya, memang skill Anda, teman Anda itu udah jadi si chef yang udah
pengalaman atau susi chef yang udah pintar, ya pantas dia dapat bisa bikin uang 6 ribuan. Tapi kalau Anda tidak punya skill apa-apa ya jangan mengharapkan terlalu tinggi, nanti jatuh ya sakit. Begitu. Right? And then juga banyak teman-teman yang bertanya tentang hang on, let me finish the video. Later we can ask that. Oke. Tentang umur ya kan. Ya memang umur itu mempengaruhi tentang performan stamina kita bekerja. Ya kan, kayak seperti saya akui dulu waktu saya muda itu kerja itu kayak tidak punya lelah gitu kan itu. Kerja jam 10 pagi sampai jam 10 malam, malam itu masih begadang every day, itu udah normal banget. Sekarang kerja itu kerja 4 jam itu aja saya sekarang udah kayaknya lama sekali begitu. Ya apalagi kalau itu tantangan ya kan, tantangan umur ya kan. Jadi makanya kalau masih muda punya kuat tenaga, bekerjalah semaksimal mungkin. Juga jangan lupa enjoy your time begitu. Oke. And then tantangan lagi apa? Tantangan lagi jika Anda baru datang. Tantangan lagi tentang tempat tinggal ya kan. Kalau Anda single itu sih datang Amerika secara single masuk sendiri itu tantangannya tentang tempat tinggal itu gampang karena biasanya kalau Anda kerja restoran itu dikasih tempat tinggal. Jadi mereka tuh dikasih live in ya kan. And then ya memang gajinya agak miring ya, tapi tempat tinggal itu karena mahal ya kan, makanya tempat tinggal itu harus Anda pikirkan di sini ya. Karena apa? Untuk menyewa tempat itu tidak gampang ya kan. Untuk menyewa tempat itu tidak gampang. Tapi kalau Anda sendiri masih gampang, bisa rumitan kayak nyewa kamar dengan teman atau apa, itu masih lebih gampang ya kan. And then lately banyak teman-teman yang datang ke sini ya, itu membawa keluarga. Mereka ini yang saya bilang ini tantangan ya, secara reality ya. Itu pikirkan kembali bagi teman yang ingin ke sini membawa keluarga, itu bukan masalah pekerjaan yang nanti akan menjadi masalah, tapi kadang mencari tempat tinggal ya kan. Tantangannya itu di mana? Tantangannya itu tidak semua tempat tinggal yang ingin disewakan itu mau menerima keadaan kita. Karena apa? Karena biasanya ya saya bisnis di usaha di properti yang menyewakan tempat ya kan. Untuk menyewa tempat saya itu saya harus tahu kredit record mereka, harus tahu resume, juga paling tidak social security itu untuk ngecek kredit mereka, dan resume itu tentang kayak record gimana mereka dulu tinggal dari mana. Karena banyak kejadian ya kan, dulu itu orang menyewa rumah itu begitu banyak yang rusak dalamnya kan. Itu akhirnya kalau mereka udah rusak, kadang uang deposit itu masih kurang untuk menutupi kerusakan itu. Nah, untuk menjaga itu tidak terjadi, makanya saya sekarang minta social security number, minta tentang credit record, minta biar saya mencari pengeren itu apa? Penyewa yang lebih bertanggung jawab, biar kerusakan itu tadi enggak akan banyak dan biayanya bisa diatasi gitu. Makanya banyak sekali semenjak harga tempat tinggal tinggi, makanya banyak sekali orang yang menyewakan itu juga persyaratannya macam-macam begitu loh. Persyaratannya macam deposit 2 kali, kadang double deposit misalkan begitu. Deposit itu minta di awal, harga deposit itu bisa kadang 2 kali ya.
Untuk saat ini harga rent ya average ya di kotaku ini kota kecil itu 3 kamar begitu, cuman 3 kamar kondo, 3 kamar apartemen kondo begitu itu rata-rata 1.500 sampai 2.000 per bulan. Nah, itu depositnya itu awal itu juga aku tarik 2.000 per bulan begitu. Jadi deposit itu ada yang ya nanti biasanya kalau Anda lepas dari rent deposit itu dikembalikan, ada yang dikembalikan penuh, ada juga yang tinggal perjanjiannya apa, tinggal perjanjian, ada yang dikembalikan cuma separuh, ada yang dikembalikan dipotong $500 atau seberapa, itu tinggal perjanjiannya gimana gitu. Lah kalau Anda single kan lebih gampang untuk mencari rent, untuk mencari roommate ya. Tapi kalau Anda sekeluarga kan Anda kan biasanya akan menyewa rumah lah. Itu persyaratan-persyaratan itulah yang biasanya Anda harus siapkan. Kadang mereka ya kayak landlord itu tidak akan mau menerima cuman Anda bermodal paspor ya kan. Karena juga itu saya tidak tahu alasannya seperti saya, alasannya juga saya ingin mencari orang yang betul-betul bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan sesuatu ya kan. Kalau banyak orang cuman modal paspor, kadang berpikiran ini apa status apa mau tinggal di Amerika. Kadang orang Amerika sendiri juga berpikir begitu kan. Makanya Anda kalau bawa keluarga itulah yang tantangan nanti yang akan Anda hadapi. Ya, bukan berarti Anda tidak akan bisa nyewa tempat tinggal. Ya masih ada. Mungkin dari kalau Anda punya kenalan, kalau Anda punya dari reference begitu aja, mungkin itu Anda bisa. Itu tantangan. Bukan tantangan lagi apa? Ya yang jelas kalau Anda bawa keluarga ke sini, Anda banyak tantangan batis, terutama ya bagaimana juga Anda status ya, tentang status itu pasti ya Anda tidak akan sebebas apa yang Anda lakukan di Indo. Itu banyak hal yang Anda ingin dan Anda bisa, tapi Anda akan terbentur oleh hukum, ya kan? Itu tantangannya. Misalkan ingin tentang ngurus hal insuransi, ya kan? Asuransi kesehatan itu juga Anda akan kesulitan di situ. Jadi di sini itu penting, kesehatan itu penting, makanya meskipun on the emergency bank, Anda tetap bisa ke rumah sakit. Anda tidak akan ditolak ke rumah sakit. That is good thing. Ya, itu that's good thing dari Amerika. And then semua itu sebenarnya bisa dicicil. Tapi ya itulah. Itulah banyak hal lagi tantangan itu banyak hal lagi. Batis bagi teman-teman yang memang ingin menetap di Amerika ya, aku rasa kalian sudah bersiap-siap. Aku rasa kalian sudah memikirkan hal yang lebih dalam lagi tentang itu. So that is your choice. And then kalau Anda membawa anak yang ingin sekolah, sebenarnya tidak ada tantangan kalau tentang sekolah, karena bagaimana juga status Anda, anak Anda tetap boleh sekolah di sini. Oke. Tapi in the end, sebagus apa kualitas, misal lulus anak Anda lulus sampai anak Anda kuliah, ya kan? Kadang untuk merubah status menjadi legal itu juga tidak gampang. Itu juga gampang. Karena and then memang bisa mungkin Anda akan menemukan cara, ada banyak cara bisa untuk melegalkan diri, tapi selama itu memang itu suatu tantangan. Itu
Anda akan merasa ada yang membatasi tantangannya di situ itu. Anda akan punya apa ya? Tetap Anda punya rasa takut ya, rasa takut. Itu yang aku rasakan dulu. Waktu saya masih ilegal dulu itu, dan saya tidak punya surat-surat. Bukannya saya tidak bisa berbuat banyak, saya juga udah berbuat banyak, tapi saya tetap punya benturan-benturan ke arah hukum, ke arah status, dimana misalkan mau beli rokok ya kan, udah paspor udah mati, and then ingin tidak punya ID, and then untuk beli rokok itu aja kita ditanyain ID untuk identitas gitu. Kadang itu banyak sekali benturan-benturan begitu, dan rasa takut itu tetap ada di sana. Gimana misalkan ingin ke dokter ya kan, and then ngisi data padahal karena waktu itu juga tidak tahu, ternyata ngisi data itu kita tidak perlu takut, tapi waktu itu kan aku belum tahu, akhirnya takut tentang ngisi data, akhirnya takut pergi ke dokter itu. That is good thing untuk sekarang ini banyak info-info yang bisa kalian cari, juga bisa bertanya pada orang-orang yang Anda kenal, karena banyak sosial media di sana banyak. Jadi itu keuntungan sekarang, no. Jadi Anda bisa belajar banyak dari situ, dan itu keuntungannya. Jadi beda sekali dengan dulu dan sekarang. Tetap aja kalau Anda berstatus ilegal, itu Anda mempunyai ekstra tantangan daripada kehidupan Anda sekarang yang ada di Indo. Itu tantangannya di situ. Memang semuanya itu ada resiko, ada keuntungan, ada tantangan, ada baiknya dan ada buruknya. That is life. So semua itu keputusan itu semua di tangan Anda. Saya bercerita dari pengalaman dan bercerita dari kenyataan. What is kenyataan kalau Anda ingin berpindah ke Amerika, dan pengalaman waktu saya masih ilegal dulu, dan pengalaman kenyataannya sekarang itu gimana sebenarnya begitu. Ya memang Amerika adalah dream country for anyone, dream country, you know. But itulah, untuk mewujudkan mimpi kadang kita harus kita mempunyai banyak tantangan ya. Tinggal kita bisa bisa mengatasi tantangan itu, bisa mengalahkan tantangan itu. Oke. So kalau Anda memang sudah memutuskan ingin datang ke Amerika, welcome ke Amerika. Alright. So anyway sobat, ini tadi ngomong ngalor ngidul ya kan. Nggak tahu saya menjawab pertanyaan atau tidak, tapi saya bercerita ya kan. Dari cerita saya tadi mungkin Anda akan bertanya nanti suatu saat, tetap aja ada pertanyaan, gimana terus untuk ngatasin ini, gimana untuk ngatasin ini ya kan. Anda boleh tanya pertanyaan kolom di bawah ya kan. Saya mungkin punya solusinya yang saya tidak bisa ceritakan langsung di konten ini ya kan. Tapi Anda akan bisa bertanya, Anda bisa hubungi saya di Instagram saya, Mi Amigo atau Love to itu. Anda bisa bertanya lewat sana. Oke sobat, cukup sampai di sini aja ngobrolan saya ya. So semoga kalian dalam keadaan sehat, dan saya ucapkan selamat bagi yang sudah datang ke Amerika dan sudah mendapatkan visa, dan yang belum mendapatkan visa berusaha lebih keras lagi. Semoga Anda lancar mendapat visanya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you so much. Bye.